dalam PPDB ini gratis karena memang kita tahu bersama bahwa pendaftaran ataupun proses PPDB di semua sekolah itu gratis. Harusnya gratis. Ya, kami tahu bahwa seluruh anak itu di Indonesia ini berhak mendapatkan pendidikan. Ya. Kemudian kami juga berupaya untuk ada pemerataan pendidikan. Semua anak mendapatkan akses pendidikan yang baik, begitu. Berarti yang lain itu honor? Honor, ya. Honor dengan minta maaf, tapi ini artinya mama nekat ini sebenarnya. Honor dengan begitu banyak, dengan mama buat sekolah dalam keadaan gratis. Iya. Kalau mau dibilang tidak wajar, bisa juga. Karena setahu saya bahwa kita PNS atau ASN itu kita punya tunjangan. Iya. Selain gaji pokok, kita juga punya tunjangan jabatan, khusus kalau kepala sekolah ya, itu ada tunjangan kepala sekolahnya, kemudian tambahan penghasilan. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Kayatene, ruang diskusi santai dan mendalam tentang pendidikan atau apapun isu yang lagi berkembang di masyarakat, khususnya NTT. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kemarin itu sempat beredar satu berita yang buat kita cukup sekali merasa terguncang di dalam dunia pendidikan kita di NTT. Saya mau mengambil sisi berita itu dari sisi lain karena waktu kemarin kami podcast dengan Ombudsman, kami mendapat informasi bahwa ada 3 sekolah di NTT. Ini yang kami tahu baru 3, mungkin ada sekolah lain juga, tapi yang kami tahu ada 3 sekolah di NTT yang betul-betul sekolahnya itu betul-betul gratis dari pendaftaran sampai tamat. Bersama kami sudah datang Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kupang Barat, Ibu. Saya kebiasaan panggil Mama, jadi saya belum sadar bahwa ini ada Ibu guru di depan. Ibu Swastisari Oematan. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah berkenan datang jauh-jauh ini dari Kupang Barat. Oemat Nunu artinya desanya. Desa Matnuno, Kupang Barat. Nah, SMA Negeri 2 Kupang Barat ini adalah salah satu sekolah yang sekolahnya itu gratis full dari pendaftaran sampai tamat ya. Yang kami ketahui itu ada 3 sekolah, salah satunya adalah SMA Negeri 2 Kupang Barat. Mama terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini di podcast Kayatene. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang penting dan inspiratif, Mama. Bagaimana SMA Negeri 2 Kupang Barat melaksanakan penerimaan peserta didik baru secara gratis, nol betul-betul, tanpa ada pungutan, tanpa ada biaya. Sebuah langkah yang luar biasa itu, Mama, sebenarnya di tengah situasi ekonomi masyarakat yang di tengah efisiensi besar-besaran kita punya negara. Mama, saya mau tanya dulu, kenapa Mama ambil keputusan untuk PPDB itu gratis di sekolahnya Mama? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya selaku Kepala SMA Negeri 2 Kupang Barat, sekolah yang terletak di Kabupaten Kupang, pinggiran kota, dan sekolah negeri yang paling kecil atau paling sedikit jumlah siswanya. Jadi sekolah kami itu jumlah peserta didik sedikit. Mulai dari tahun saya bekerja di situ, itu dari tahun 2022 itu 25, kemudian dia meningkat 39, kemudian meningkat 50, dan saat ini 55. Ya. Itu total dari kelas 1 sampai kelas 3? 3 rombongan belajar saja. Gitu. Kemudian kenapa kami dalam PPDB ini gratis? Karena memang kita tahu bersama bahwa pendaftaran ataupun proses PPDB di semua sekolah itu gratis. Harusnya gratis. Ya. Dan namun pada pendaftaran ulang itu ternyata masih ada beberapa sekolah yang ada catatan-catatan kebutuhan murid yang disertakan pada pendaftaran ulang. Dan memang setiap sekolah mempunyai rancangan sendiri. Ada RKT, ada RKJM, dan visi misi serta tujuan yang ingin dicapai. Tentu untuk mencapai itu memerlukan biaya. Nah, kami juga memerlukan biaya. Namun kami
mempunyai data bahwa sekolah kami itu terletak di satu dusun jauh dari jalan besar, dan kemudian kami hanya dikelilingi oleh beberapa keluarga, hanya sekitar 80 kakak, ya seperti itu, sehingga sekolah pendukungnya juga satu. Jadi jumlah peserta didik yang akan hadir ke kami itu tentunya sedikit. Ya, berkisar 10, 12, 15 seperti itu setiap angkatannya. Betul. Bahkan kelas 1 sekarang yang di SMP itu hanya berjumlah 8 orang, ya seperti itu. Jadi SMP yang berdekatan dengan itu. SMA Negeri 2. Ya. Data berikut adalah orang tua kami itu 100% petani. Petaninya petani kacang. Nah, kacang tanah. Kacang tanah ini kan 1 tahun penghasilannya 1 kali. Iya, 1 kali. Dia lama. Iya, demikian. Kemudian ada beberapa keluarga yang memang terdata di yang mendapat PKH, itu bantuan sosial seperti itu. Dan alasan lain adalah bahwa kami tahu bahwa seluruh anak itu di Indonesia ini berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian kami juga berupaya untuk ada pemerataan pendidikan. Semua anak mendapatkan akses pendidikan yang baik, begitu. Nah, itu alasan kami. Kemudian alasan yang lain adalah kami juga ingin mencegah praktik pungutan liar. Gitu. Jadi paling tidak kami terhindarlah dari hal-hal lain yang membuat kami harus terseret kemana-mana. Betul. Seperti itu. Juga kami mendukung wajib belajar. Anak tidak putus sekolah hanya karena biaya. Ya, seperti itu. Dan strategi lain adalah tadi saya sudah sampaikan latar belakang sekolah kami. Itu juga strategi lain untuk menambah jumlah siswa di sekolah kami. Betul. Mama kalau boleh tahu SMA Negeri 2 itu totalnya berapa tadi siswanya? Saat ini 55. 55. Artinya bahwa minta maaf kalau saya tanya, 55 itu kalau kita hitung dana bosnya, itu berarti sekitar 80-an per tahun. Itu menurut Mama cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa selama 1 tahun? Untuk 55 siswa itu? Kalau menurut pribadi saya, sebenarnya tidak cukup. Tetapi bagaimana kita pandai-pandainya membangun nilai dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai pendidik ataupun manajer di sekolah itu. Bagaimana kita memilih kebutuhan dan keinginan. Itu betul itu. Gitu. Harus tahu namanya mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan. Betul. Seperti itu. Tentunya kita menyesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan di sekolah kita. Dan yang lainnya adalah kita memilih kebutuhan prioritas. Betul. Prioritas. Dan sesuaikan dengan kemampuan yang kami miliki. Juga kami manfaatkan atau berdayakan aset yang kami miliki. Mulai dari aset manusia, aset lingkungan, aset masyarakat, dengan anggaran yang kami punya. Jadi kami sesuaikan. Sesuai dengan anggaran yang kami punya. Mama kalau boleh tahu di SMA Negeri 2 itu ada berapa tenaga pendidik? Guru maksudnya? Kami semua 20. 20? 1 pegawai, 19-nya itu termasuk saya 18 guru. Guru? Itu sudah PNS, meminta maaf? Tidak, ASN itu baru 5. Baru 5? Menyusul 2 lagi yang sementara proses SK. Jadi 7. P3K? Yes, P3K. 7. Berarti yang lain itu honor? Honor, Honor dengan... minta maaf, tapi ini artinya Mama nekat ini sebenarnya. Honor dengan begitu banyak, dengan Mama buat sekolah dalam keadaan gratis. Kalau kita pikir logikanya kan sebenarnya kalau kita pikir logikanya Mama selama ini kan sekolah-sekolah lain itu melakukan komite itu dengan pertimbangan bahwa ada pemasukan tambahan untuk guru-guru honor ini. Karena kan kalau mau hitung kayak tadi Mama bilang kan, dana bos itu pengeluaran selama setahun itu bisa jadi kurang. Apalagi ditambah lagi dengan beban guru gaji untuk guru honor ini kan. Mama nekat itu. Ini kalau bilang ini nekat ini. Ini bukan nekatnya seorang pemimpin, tetapi keputusan ini berdasarkan kesepakatan kita bersama. Jadi saya membangun pola pikir bertumbuh dari kita semua untuk bagaimana kita keluar dari zona nyaman. Betul. Bagaimana kita mencari solusi dengan banyak belajar dan berusaha
untuk menghasilkan sesuatu yang baik di sekolah kita. Memang awalnya itu Kak, mungkin ada orang yang malu mengatakan bahwa honor guru di situ hanya 100.000. Tetapi saya dan guru-guru saya, kami tidak pernah malu dengan gaji. Kami anggap itu bukan gaji, itu hanya sekedar transport, bensin, isi bensin 100.000 awalnya di tahun 2022. Namun berkembangnya perjalanan, honor memenuhi syarat untuk mendapat NUPTK, kemudian mendapat tambahan penghasilan dari dinas. Jadi kami merasa terbantu juga karena ada tambahan penghasilan dari dinas. Dari dinas? Ya, bukan dari komite? Ya, bukan dari komite. Ini kan bebas komite juga ya? Bebas komite, karena itulah yang menjadi dasar kami untuk bebas komite, karena kami juga sudah mendapat tambahan penghasilan dari dinas, kemudian yang memiliki NUPTK dari dana BOS. Dan yang belum mendapat NUPTK itu kebetulan kami mendapat bantuan tambahan penghasilan dari salah satu gereja di Jakarta. Oh, jadi ada gereja yang membantu. Iya, seperti itu. Sehingga dengan data-data ini kami bersepakat untuk bagaimana? Apakah Bapak Ibu berani mengambil tantangan yang baru ini? Iya, karena demi untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi memang mau dibilang susah tetapi menyenangkan gitu, karena kami bekerja dengan hati. Ya, kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur bahwa menjalankan tugas itu dengan hati. Melakukan segala sesuatu dengan hati. Ya. Namun sama juga dengan yang disampaikan oleh Pak Gubernur, harus yang berkualitas. Betul. Jadi kami tetap jaga itu, walaupun gratis kami jaga kualitas. Ada banyak cara yang kami lakukan walaupun sekolah gratis untuk bisa tetap sekolah berkualitas. Dan saya berani jamin itu karena dengan tenaga pendidik belasan orang dengan siswa tidak sampai 100, itu berarti kita bisa ukur betul itu. Masing-masing guru bisa ukur, masing-masing dia bisa kenal betul anak-anak. Benar. Karena kalau mau ini kita bandingkan, kalau misalkan satu guru dia pegang sekitar 50 anak, sudah dipastikan bahwa pasti ada anak yang dia tidak bisa jangkau benar-benar, tidak bisa betul. Iya. Jadi kami itu satu guru, tantangan tersendiri. Kebetulan kami juga punya program guru asuh. Itu kami adopsi dari SMA 5 karena kami pernah IHT bersama dengan SMA 5 tahun SMA kemarin. SMA 5 Kupang ini? Iya. Kami walaupun dari kabupaten tapi kami setiap tahun itu punya program yang lain. Itu salah satu program untuk menunjang kualitas sekolah kami mulai dari guru tenaga kependidikan. Ya, seperti itu. Jadi kami berpindah tahun pertama di sekolah dekat kami, SMA 1 Kupang Barat, tahun kedua di SMA 12 Kota Kupang, yang kami anggap bahwa sekolah yang punya prestasi dan punya aset yang bagus untuk kami tiru, untuk kami belajar bersama. Kemudian tahun ketiga kami dengan SMA 5 Kota Kupang, jadi banyak hal yang mendukung kami untuk, dan itu semua dengan anggaran dana BOS. Murni dari dana BOS. Dari dana BOS. Ya, kegiatan-kegiatan itu untuk meningkatkan kompetensi dari guru. Tahun ini kami akan bersama-sama dengan SMA Negeri 3 Kota Kupang. Oh, buat apa itu? IHT. IHT lagi. Ya, kolaborasi belajar bersama. Ya. Seperti itu. Mama, ini saya tanya kembali ke PPDB, tapi kemarin bilang istilahnya sudah ganti. Apa? SPMB? Ya, SPMB. SPMB. Tapi mungkin karena kita sudah terbiasa dengan PPDB, kita diskusi. Kemarin masih pakai sistem zonasi dan jalur khusus? Ya, pasti. Kami melakukan hal yang sesuai dengan aturan. Dari dinas sudah mengeluarkan surat bahwa SMA Negeri 2 Kupang Barat zonanya di Desa Emat Nunu dan seterusnya. Desa sekitar. Ya, ada zona-zona yang sudah ditentukan dengan termasuk jumlah siswanya. Jadi kami mengikuti seperti yang harus kami lakukan. Kalau boleh tahu, Mama, di sekitaran Kecamatan Kupang Barat, khususnya di Desa Emat Nunu itu SMA di sekitaran SMA Negeri 2 atau SMA apa saja? Iya, kami di Kecamatan Kupang Barat itu ada 4 sekolah. 2 SMK, 2 SMA. Dan saya itu termasuk sekolah yang letaknya di tengah-tengah. Di antara SMA 1, SMK 1, dan SMK 2. Ya, seperti itu. Berarti memang kalau pakai sistem jalur zonasinya atau ke jalur sistem zonasinya itu sudah memenuhi, ada kemungkinan terima dari zonasi lain? Ya, itu kalau jalur prestasi. Bisa. Ya. Jalur khusus lah istilahnya. Jalur khusus, iya, bisa.
selagi belum memenuhi kuota. Iya. Mama, ini saya mau tanya tentang tantangan dan solusi. Oke. Biasanya kalau ada kebijakan gratis, berarti tantangannya adalah bagaimana sekolah mengelola operasional dan kebutuhan teknisnya. Iya. Kira-kira tantangan yang biasa Mama hadapi di sekolah itu apa? Iya, yang pasti tantangan yang pertama itu adalah kekurangan dana BOS untuk mengcover semua kebutuhan ataupun keinginan. Iya. Nah, di saat ini kita perlu mendapat perlu punya keahlian untuk memilih, menentukan prioritas. Betul. Dan betul itu. Ujungnya adalah untuk kebutuhan murid. Bukan kebutuhan kepala sekolah, betul, atau keinginan kepala sekolah, atau keinginan Bapak Ibu guru. Betul. Ya, seperti itu. Jadi itu tantangan yang pertama. Nah, kami memilih prioritas itu mulai dari menyusun program, mulai dari menyusun visi, misi, dan tujuan. Itu kami libatkan orang tua, kami libatkan anak-anak. Sehingga mereka maunya seperti apa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Oh, jadi tetap ada kegiatan? Tetap harus tetap ada. Harus. Karena kalau saya punya bayangan bahwa ini kalau sampai gratis berarti betul-betul hanya belajar toh dan pulang. Oh, tidak. Tetap ada. Ada. Karena kan ekstrakurikuler itu saya tahu bahwa itu juga butuh biaya, itu pelatihan, makan, minum, apalagi kalau lomba keluar itu pasti ada lagi deh pembiaya ini itu transport. Itu pasti ada. Iya. Tentu justru itu tadi kami memilih yang prioritas sesuai dengan kebutuhan murid dan juga anggaran yang kami miliki. Ya, seperti itu. Jadi kami optimalkan dengan keadaan kondisi yang ada. Seperti itu. Dan contohnya kebutuhan rutin, listrik, air, internet. Salah satu internet itu waktu saya pergi itu mereka masih menggunakan ujian dengan menggunakan kertas. Jadi ya kita hitung-hitungan daripada kita fotokopi terus ya kita pakai saja data internet yang ada untuk mengelola data sekolah dan pembelajaran, sebaiknya dipakai untuk ujian juga. Jadi itu salah satu contoh kami memilih ide-ide lain dan tindakan yang lain untuk lebih minimalisir keuangan dan memenuhi kebutuhan yang penting, yang prioritas. Itu contoh. Ada banyak sekali yang kami lakukan dan bertujuan untuk murid. Iya, contoh kegiatan lomba-lomba rutin, Kak. Itu ada O2SN, itu Olimpiade siswa ada. Masih ada. Kami rutin masih selalu. Kabupaten Kupang itu rutin itu O2SN, kemudian itu ada FLS 2N dulunya, sekarang FLS 3N, Festival Lomba Seni. Itu kami lakukan, dan juga ada Olimpiade Sains Nasional. Itu kalau Olimpiade Sains Nasional kan lewat komputer saja dilakukan di sekolah, jadi tidak membutuhkan biaya, hanya menggunakan internet yang ada. Kalau O2SN, FS3N tentunya kami menghitung lomba apa yang bisa kami ikuti sesuai dengan kemampuan anak-anak kami dan juga keuangan kami. Betul. Jadi tetap kami ikut, kami tidak pernah berhenti untuk ikut. Ya, seperti itu. Sama juga dengan FL3N, kami memperhitungkan biaya, makan minum, kostum, dan lain-lain sesuai dengan lomba. Kami paling ikut itu biasanya ada 10 lomba dalam satu kegiatan. Kalau O2SN itu ada sekitar 3 lomba, tapi kami ikut juga 3 lomba, kadang kami ikut 2, seperti itu. Kalau FLS3N ada 10, contohnya 10 lomba, kami pilih 3. Paling tidak kami juga membawa anak-anak untuk mengalami pengalaman belajar yang menyenangkan, kemudian berinteraksi dengan orang di luar sekolah, seperti itu. Jadi ada pengalaman belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi di luar kelas dengan anak-anak yang lain yang ada di Kabupaten Kupang. Jadi begitu. Intinya bahwa mereka tetap merasakan, berarti ini betul-betul tantangan sebenarnya. Tantangannya besar sekali. Harus ada keterbukaan bahwa memang kita punya keadaan seperti ini. Kalau memang misalkan kita bisa ikut, kita ikut. Kalau tidak bisa harus dipahami. Kemudian kami paling senang itu mencari tahu informasi. Saya dan guru-guru itu paling suka update, mengikuti akun Instagram apapun itu, akun-akun yang ada untuk mengikuti peluang mana yang bisa kami ikuti, membawa anak kami. Dan kami memilih yang gratis.
Ya, lomba yang ya, tapi sangat berkesan bagi kami. Karena ada banyak orang berpikir bahwa gratis itu tidak berkualitas. Tapi kami mau memecahkan kata-kata itu bahwa gratis juga bisa berkualitas. Betul. Ya, dengan cara-cara yang sudah kami lakukan. Contoh kemarin kami juga mendapat juara. Ya, kami sudah 3 tahun berturut-turut ini kami mendapat juara, walaupun juaranya hanya juara 3, juara 2, seperti itu, juara 5. Tapi kami bangga karena dari 60-an sekolah kami mendapat posisi seperti itu. Itu luar biasa. Ya, walaupun sekolah kami tidak ada komite, tetapi kami punya prestasi. Betul. Ya, seperti itu. Sehingga garis bawahi tidak ada komite. Ya, seperti itu ya. Tapi tetap ada prestasi. Iya, demikian. Kemudian walaupun lombanya sampai di Semau Selatan, di Amarasi Selatan. Nyebrang dong? Iya, nyebrang. Tapi kami menghitung ya sesuai dengan anggaran dan kemampuan, kesediaan kami semua, kami pergi. Kami bilang gas. Ya, seperti itu ya. Gas. Jadi ya semua ini untuk murid. Betul. Jadi murid punya pengalaman, apalagi kami ini kan di kampung. Jadi paling tidak mereka juga mengalami pengalaman yang belajar yang sama dengan anak-anak yang ada di kota, bahkan anak-anak yang ada di Jakarta lah kalau bisa. Ya, kalau bisa. Kalau mereka mampu anak-anak di Jakarta kan belajar dengan komputer, dengan apa? Kami juga dengan komputer yang ada, dengan Chromebook yang ada, dengan tablet yang ada di sekolah, kami pembelajaran juga menggunakan IT. Mereka merasa mereka tidak kurang. Ya, merasa mereka tidak terbelakang. Ya, dengan tuntutan zaman sekarang ini. Ya, karena begini, kalau saya pikir, kalau menurut saya, Mama, mereka ini kan punya hak yang sama sebenarnya dari pemerintah. Benar. Tinggal pintar-pintarnya kita kelola saja. Mungkin karena anak ini kebetulan ada di kota saja. Makanya dia mendapat fasilitas seperti itu. Anak yang di desa juga kebetulan mereka ada di desa saja. Tapi kalau kita sama ratakan dari pemerintah, mereka punya hak yang sama. Mereka disubsidikan dengan jumlah nominal yang sama sebenarnya. Jadi sekalipun mereka lebih banyak ataupun mereka lebih sedikit, di SMA Negeri 2 lebih sedikit ketimbang SMA yang lain-lain yang ada di Kota Kupang yang mungkin sampai ratusan bahkan ribuan. Tapi kalau dihitung per anak, mereka punya hak yang sama. Harusnya mereka juga punya hak yang sama kan. Anak-anak punya kelebihan. Anak-anak itu dilahirkan dengan keunikan masing-masing sendiri. Ya. Kami bersyukur karena walaupun gratis, tapi kami tetap menjaga kualitas kami di sekolah. Iya, kami bangga ada banyak penghargaan yang kami dapat, termasuk Paskibraka Kabupaten itu. Kami setiap tahun pasti ada anak-anak kami yang lolos di level kabupaten. Level kabupaten. Luar biasa. Ya, seperti bandingkan Kabupaten Kupang ini kan luas sekali. Iya, benar. Begitu banyak ada anak-anak. 60 lebih sekolah. Itu. Iya, yang ada di Kabupaten Kupang. Itu SMA. Khusus SMA saja. Belum masuk SMK? Belum. Iya, kalau tambah dengan SMK 100. 100 lebih. Ya. Seperti itu. Itu belum hitung yang swasta-swasta. Iya, itu sudah ditambah dengan swasta. Itu swasta. Iya. Itu sudah ditambah dengan swasta. Iya. Itu tantangan baru satu. Tantangan yang kedua adalah kesejahteraan guru tentunya. Iya. Iya. Kami punya pola bekerja itu dengan hati. Jadi ketika kami melakukan dengan hati, tentu akan ada banyak berkat yang mengalir yang tanpa kita sadari. Dan memang itu benar. Ada saja. Selalu ada saja. Dan kami mendapatkan tambahan penghasilan dari Jakarta, membantu juga untuk biaya anak. Jadi karena kami tidak ada komite, maka membiayai baju seragam olahraga sekolah. Jadi anak-anak masuk itu benar-benar gratis. Pakaian olahraga sekolah pun dibiayai. Iya, oleh bantuan dari salah satu gereja di Jakarta. Oh, berarti tidak ada uang seragam. Iya, tidak ada lagi. Sekalipun itu seragam. Oh, berarti memang seragamnya juga ada subsidi dari gereja itu. Memang pada awalnya itu orang tua yang membiayai seragam olahraga. Itu kami terbuka karena memang di dana BOS Juknis itu tidak bisa membeli untuk pakaian untuk anak-anak. Ya, seperti itu. Jadi tahun kedua kami mendapat tambahan penghasilan ini, akhirnya bisa mengcover pakaian. Seragam. Ya, akhirnya gratis sudah. Jadi kami juga senang karena kami tidak terlalu repot juga untuk mengatur biaya seragam. Ya. Kami punya di sini Mbak Nasional tuh ada yang dibayar disiapkan sekolah loh. Iya. Ada yang kayak begitu. Iya. Tahu sekolah mana? Iya. Tapi ada juga yang kayak begitu Mama, dari ada yang padahal negeri loh ini. Kalau swasta mungkin saya masih elus dada, karena biasanya swasta itu kan
ada saja mereka punya gaya, mereka punya style lah. Jadi kadang-kadang tuh seragamnya bentuk warna lain, kaos kakinya ada tulis nama sekolahnya, dasi juga nama sekolah, topnya juga nama sekolah. Tapi kalau negeri kan itu bukan kewajiban sebenarnya. Tergantung dari keputusan sekolah, ya, cara pandang, cara pandang. Tapi kan kalau mau dibilang tidak perlu juga sebenarnya, karena kan nasional kan. Apalagi kalau sampai kayak kemarin itu kami diskusi dengan dari ombudsman, itu ada banyak yang biaya-biayanya itu, itulah. Kalau kita mau bilang tidak masuk akal sebenarnya. Kayak seragam-seragam nasional itu dari sekolah lagi yang siap, padahal sekolah siap, contoh harganya, sekolah siap harga 100, padahal kalau kita lihat di toko di luar, seragam yang sama, itu mungkin cuma 50.000. Itu kan juga membebani orang tua kan sebenarnya. Jangan pikir karena di kota jadi uang banyak, itu tidak. Rata-rata banyak juga yang ngasih kontrak rumah cicil. Kira-kira Mama, tantangan yang paling sering Mama hadapi itu apa? Ketika Mama menggratiskan sekolah betul-betul sampai seragam itu, saya baru tahu seragam ini juga gratis ini. Tantangan paling besar yang biasanya Mama hadapi? Kalau menurut saya, semua tantangan yang ada itu, saya anggap itu bukan tantangan yang besar. Karena saya merasa bahwa sudah 3 tahun kami menjalani semua aktivitas, kegiatan, bisa diakomodir dengan baik. Adalah ya? Iya, jadi tantangan paling besar itu ya honor, kesejahteraan. Tentunya saya pasti memikirkan kesejahteraan guru terlebih dahulu. Dan ternyata kan sudah semakin ke sini, semakin ada yang lulus, jadi sudah mulai keluar dari anggaran dana BOS. Kita sudah hapus namanya dari dana BOS, jadi anggarannya, apalagi sekarang tuntutan Juknis BOS tahun 2025 ini kan honor hanya 20%. Untuk guru honor? Ya, untuk guru honor dalam 1 tahun. Jadi kami harus pandai-pandai untuk menghitung honor itu berapa. Ya, mencukupi 20% itu, tidak lebih dari itu. Iya, seperti itu. Mama, ini saya tanya sedikit mengenai yang terjadi belakangan ini. Ini Mama mungkin di Kupang, Mama di Kupang Barat, tapi pasti Mama juga mendengar lah bahwa kemarin itu di kota Kupang itu ada yang banyak sekali yang ribut tapi dalam diam. Orang tua akhirnya mereka lari ke ombudsman untuk melaporkan bahwa ada sekolah yang lah, mungkin masih orang tua merasa bahwa lah, sekalipun ada pendaftaran, sekalipun berat, mereka merasa itu berat, mungkin dikasih keringanan bayar 2-3 kali apa segala macam. Tapi kalau Mama punya pandangan dari posisi sebagai kepala sekolah, wajar tidak kalau misalkan anak masuk masih ada biaya pendaftaran? Kalau masih ada biaya pendaftaran masuk, pendaftaran ulang maksudnya. Karena kalau kita bilang, kita hitung, anak yang masuk baru pun kan juga mereka dapat jatah dana BOS kan. Per anaknya itu kalau tidak salah untuk SMA negeri itu 1.500.000 lebih. Lebih banyak berapa saya lupa, tapi sekitaran 1.500.000 per tahun. Artinya bahwa tiap anak itu mendapatkan jatah 150.000 per bulan. Ya, per bulan. Itu menurut Mama masih wajar tidak? Kalau misalkan dalam PPDB itu masih lagi ada pendaftaran ulang dan ada biaya. Iya, sebenarnya kalau menurut saya, kalau ikut aturan itu tidak ada biaya-biaya seperti itu. Tetapi kan kembali kepada sekolah masing-masing yang memutuskan untuk saat pendaftaran ulang itu ada daftar kebutuhan. Nah, dengan alasan berbagai macam untuk melancarkan dan memenuhi kebutuhan murid, misalnya seperti itu. Hanya yang menurut saya tidak wajar itu adalah rupiah-rupiahnya itu, seperti itu. Jadi sekarang kan semua pembelian ini online. Jadi kita semua mengetahui, misalnya sampul rapot, contoh paling kecil. Kalau di Shopee itu yang bagus itu sekitar 65 itu yang sampul yang ada sponnya. Ya. Oh, yang rapot punya sampul ini. Rapot contoh. Saya lihat sekarang sampul rapot itu kan sudah yang macam kayak map besar baru isi kertas saja di dalam kan. Itu. Apalagi kalau pembeliannya dalam jumlah yang besar kan pasti ada biaya yang
lebih kurang. Dekorting pasti. Ya, seperti itu. Dan tidak ada ongkos kirim misalnya. Walaupun harganya tetap, tapi tidak ada ongkos kirim misalnya. Seperti itu. Itu contoh saja. Dan semua masyarakat tahu harga-harga normalnya, seperti harga-harga wajar, seperti itu. Dan itu menurut saya, minta maaf teman-teman sekolah yang sudah seperti itu. Mama. Ya, Mama sebagai guru tapi Mama juga kan orang tua sebenarnya. Jadi kita juga harus tahu itu. Jadi kebanyakan kita orang tua itu ya, apalagi kalau sudah sepakat, walaupun dalam kesepakatan itu hanya 10 orang dari 300 orang misalnya yang menyetujui itu. Biasanya mama-mama setelah itu mereka ngomel-ngomel, yang bicara itu karena dia PNS, kalau kami bagaimana? Betul. Ya seperti itu. Jadi mungkin saya sepakat dengan Pak Wakil Gubernur bahwa boleh ada seperti itu, tetapi dengan kewajaran, dengan dari hati, seperti itu. Kalau orang Kupang bilang ukur-ukur, seperti itu. Itu mungkin dari saya. Seperti itu. Artinya supaya kita bisa mendukung anak-anak semua lebih banyak untuk bersekolah tanpa harus memikirkan, aduh ini biaya terlalu banyak. Memang betul orang tua punya kewajiban untuk menyekolahkan anak, menyiapkan anggaran untuk anak masuk sekolah dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, kemarin ini juga muncul satu berita heboh, satu kota Kupang heboh. Iya. SMK 2 kemarin ada satu daftar yang cukup mengejutkan keluar di media Kompas. Ada kakak wartawan satu, entah dia dapat dari mana, tiba-tiba dia dapat itu. Setelah saya cari tahu, ternyata memang mungkin ada masalah di dalam sekolah yang sampai itu bocor. Tapi pada faktanya bahwa data itu benar ternyata. Nah, menurut Mama itu bagaimana? Karena ditandatangani resmi. Mungkin sialnya sekolah SMK 2 ini karena namanya tertera jelas. Akhirnya kami tahu bahwa ternyata nama-nama yang tertera itu bukan honor. Itu PNS semua. Jadi kalau seandainya kita tahu bahwa tunjangan guru ini kan besar sebenarnya. Tunjangan guru, apalagi guru PNS. Per bulannya itu lumayan besar lah kalau untuk ukuran satu kali gaji pokok, belum ada tunjangan lain lagi kan? Tunjangan jabatan. Ya, apalagi yang tanda tangan itu ada jabatan semua. Yang tanda tangan itu ada jabatan semua. Itu menurut Mama bagaimana sebenarnya? Kan miris sebenarnya kami yang orang tua ketika melihat itu bahwa ternyata kita kasih sekolah anak di situ dengan pertimbangan. Saya tidak tahu mungkin orang tua lain tahu atau tidak, tapi anak-anak kita disekolahkan di sekolah negeri itu mereka punya dana bos masing-masing. Satu anak itu mendapatkan jatah itu 1.500.000 per anak per tahun. Artinya buat tiap tahun itu sekolah mendapatkan biaya. Kayak tadi Mama punya kan sekitar 80-an juta per tahun. Untuk membiayai anak 50-an anak. Dengan posisi bahwa apalagi itu guru honor juga banyak sekali itu tuh. Masih banyak kan yang PNS dengan P3K kan belum sampai 10 juga kan itu. Itu harusnya kalau kita tarik ke sekolah negeri yang ada di Kota Kupang dengan biaya bos yang segitu besar, ada sekolah Mama yang sampai satu angkatannya itu satu sekolahnya itu 200-an orang. 200 dikali 1.500.000 itu banyak itu per tahun. Dengan posisi gurunya mungkin sudah banyak yang PNS, guru honor juga banyak yang sudah di P3K, P3 sekarang P3K itu. Menurut Mama masih wajar tidak kalau kita masih ambil lagi uang komite? Iya. Apalagi Mama sabar. Apalagi sekolah di Kota Kupang itu rata-rata komitenya itu 100 sampai 150 per anak per bulan. Itu menurut Mama kira-kira masih wajar tidak? Iya. Kalau mau dibilang tidak wajar, bisa juga. Karena setahu saya bahwa kita PNS atau ASN itu kita punya tunjangan. Selain gaji pokok, kita juga punya tunjangan jabatan. Khusus kalau kepala sekolah itu ada tunjangan kepala sekolahnya. Kemudian tambahan penghasilan yang TPP itu setiap bulan yang dulunya Kesra itu. Dulu kan Kesra itu istilahnya. Itu. Kemudian kita juga punya sertifikasi. Jadi kalau mau dihitung untuk golongan 3, 1 bulan itu kita bisa menerima sekitar
9 tambah dengan besar. Ya 9-10 juta ya seperti itu. Jadi saya pikir kita memang sudah dibiayai oleh negara dengan tunjangan-tunjangan itu. Dia bagaimana kita memilih keinginan dan kebutuhan. Kembali lagi kepada keinginan dan kebutuhan. Mungkin saya juga waktu mendengar berita ini saya berpikir bagaimana saya memposisikan diri saya sebagai seorang kepala sekolah. Mungkin mereka masih memberlakukan hal yang saya sepakati bahwa itu tidak wajar untuk memajukan sekolah. Membuat sekolah agak lebih baik lah. Masing-masing pemimpin sekolah kan punya niat itu. Hanya menjadi salah ketika keinginan itu dibebankan kepada orang tua siswa. Padahal kan kita tahu bahwa ada sebenarnya dana itu ada tinggal kita masukkan saja proposalnya bahwa sekolah ada kerusakan ini, tolong. Itu kan ada kan, Mama? Benar. Itu ada kan? Bisa. Kami diperbolehkan untuk misalnya kami berniat untuk membuat lapangan voli misalnya tambahan kelas. Ya itu bisa dengan dana CSR atau itu ada proposal kemana-mana itu seperti itu harusnya. Selain ada dana tetap dari bantuan dari kementerian, karena ada dana DAK, seperti itu. Itu harusnya ada. Jadi kemarin itu ada satu sekolah. Kemarin waktu saya sharing masalah ini di Facebook, ada satu sekolah lah. Itu orang tua siswa, orang tuanya dulu ada di sekolah itu. Dia sampai cerita bahwa saya ini sempat berkelahi dengan kepala sekolah karena biaya paving blok itu dibebankan kepada siswa. Nah itu menurut kamu bagaimana soalnya? Kan soalnya tidak boleh kalau menurut saya. Itu tidak boleh. Pembangunan sekolah itu tidak boleh dibebankan kepada orang tua. Apalagi sekolah negeri. Iya, kalau mau ikut juknis ya tidak boleh. Seperti itu ya. Tidak bisa ya. Tapi ya itu kembali lagi kepada keputusan seorang pemimpin bagaimana berpikir untuk menerima tantangan yang baru dengan tidak terlalu membebankan orang tua, hanya untuk memenuhi kebutuhan penampilan secara fisik, bahkan juga dengan tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah seperti itu. Mama ini dampak sosial. Saya mau tanya ini yang paling terakhir. Setelah Mama menggratiskan sekolah, ini kan sekolah betul-betul gratis ya. Tidak ada pungutan sama sekali, bayar ini itu tidak ada. Anak lomba pun dibiayai sekolah ini kan. Kami di sini kalau anak lomba kadang-kadang masih orang tua masih tanggung sedikit-sedikit. Dampak sosial Mama terhadap siswa, orang tua dan masyarakat sekitar itu apa? Yang paling Mama rasa dampak sosialnya. Dampak sosialnya adalah orang tua semangat untuk mendukung kami. Contohnya adalah karena mereka sudah sadar bahwa anak-anak mendapat pengalaman dan mendapat pendidikan yang baik, kemudian punya perkembangan yang baik juga, sehingga secara sadar mereka memberikan sumbangan kepada kami. Biasanya dalam bentuk apa? Itu uniknya adalah sumbangan ketika mereka melihat apa kebutuhan kami di sekolah. Contohnya mereka melihat ketika mereka harus ke kebun, melihat anak-anak berdiri apel pagi di atas batu-batuan karena kami lokasinya batu, berbatu. Jadi mereka bukan paving blok, Mama? Tidak. Jadi berbatu dan tanah. Jadi mereka melihat, waduh, ini anak-anak apel pagi, apel siang, kemudian upacara itu kesian juga ketika mereka berjalan di tanah yang miring dan batu. Akhirnya mereka bersepakat dan mereka menyampaikan kepada kami, bagaimana Mama, kami mau memberikan pasir, semen. Bagaimana kalau kita rapikan jalan masuk yang di depan. Kami dengan senang hati menerima, tetapi kami menyampaikan bahwa jangan sampai memberatkan orang tua. Jika Bapak Mama sepakat dan mampu, kami dengan senang hati menerima. Ini menarik, Mama. Maksudnya ini inisiatif orang tua sendiri, bukan karena sekolah yang paksa, sekolah yang menawarkan, inisiatif orang tua. Itu luar biasa, Mama. Akhirnya orang tua yang merasa bahwa lah, anak kita butuh ini di sekolah, mereka buat. Karena kalau mau dibilang egoisnya orang tua, sepanas itu kan paling cuma 3 tahun saja. Tapi mereka mengeluarkan itu jauh lebih dari yang, atau mungkin karena mereka merasakan itu, merasa anaknya mendapatkan sekolah gratis, mereka mendapatkan manfaat, jadi sumbangsi mereka terhadap orang tua. Sebagai orang tua lah istilahnya.
Itu ijazah juga strateginya kami membagikan ijazah itu serentak. Jadi ketika ijazah terbit, kami langsung berikan surat undangan untuk silakan mengambil ijazah secara serentak. Jadi semua datang mengambil, jadi tidak ada bayar apa-apa, dan kami juga mengurangi risiko hilang atau rusak barang berharga, kan surat-surat berharga seperti itu. Jadi itu kerja baru lagi. Kalau dan kami bersyukur 3 tahun ini ijazah semua selesai di tangan kami, hanya tinggal 1 orang saja karena memang dia sudah terlanjur merantau ke luar. Bukan karena biaya. Bukan karena biaya. Karena di sini banyak, Mama. Banyak anak-anak sekolah yang dia sudah selesai, tapi karena ada masalah kewajiban itu ijazahnya ditahan. Padahal kalau kita mau bilang itu sebenarnya tidak boleh. Karena mereka sudah punya hak loh, mereka punya hak yang disubsidikan oleh pemerintah, itu harusnya tidak boleh lagi karena masalah keuangan ijazah mereka ditahan. Dan ada satu hal pengalaman yang memang itu meresahkan saya sebenarnya. Pernah ada salah satu anak ingin pindah ke sekolah kami karena letak orang tua kandungnya dekat rumah kami. Semulanya dia tinggal bersama dengan orang, jadi dia sekolahnya agak jauh, dan kemudian dia ingin pindah sekolah di sekolah kami. Nah, ketika minta pindah ke kami, ternyata sekolah asal tidak mau mengeluarkan karena yang bersangkutan atau anak ini belum menyelesaikan uang sekitar 1 jutaan lebih. Dan itu membuat saya berusaha untuk menelpon kepala sekolah untuk bagaimana supaya bisa diloloskan saja. Intinya dia bisa mendapat pendidikan karena di sekolah kami gratis seperti itu. Tetapi akhirnya sampai hari ini kami tidak mendengar berita kemana anak ini. Jadi itu yang meresahkan saya. Misalnya paling tidak pemerintah bisa ada penegasan atau seperti apa untuk ketika anak-anak mau pindah, jangan lagi dibebankan dengan biaya-biaya yang terlalu tinggi. Ya cukup sekedar saja untuk sebagai tanda bahwa memang mau pindah misalnya, seperti itu. Tapi kalau terlalu tinggi sampai jutaan ini saya juga masih padahal meresah. Padahal kalau mau dibilang anak itu juga punya jatah jutaan. Iya kan kalau logikanya kan seperti itu. Kenapa harus? Justru malah sekolah itu yang punya utang dengan anak ini. Karena anak ini punya uang sudah disubsidi oleh pemerintah 1 tahun 1.500.000. Terus dia masih ada utang apa lagi kan? Benar. Itu yang sampai saat sekolah ini. Mana itu? Sekolah mana itu? Aduh, itu yang kadang-kadang banyak, bukan cuma hanya di Kota Kupang, banyak sekali di NTT itu yang banyak anak-anak tidak bisa ambil ijazah karena itu. Apalagi fatalnya bahwa itu terjadi di sekolah negeri. Yang dana bosnya lumayan besar untuk per anak. Kalau kita hitung 1 tahun itu mereka kan berapa? 1,5 kali 3 tahun kan? Berapa besar itu? Dan masih ditahan hanya gara-gara ijazah. Belum lunas. Apa yang belum lunas sebenarnya? Mama, ini kita banyak bercerita sebenarnya ini hari. Kita dapat kemarin itu saya waktu dengar masalah ini saya bilang, aduh ini bagaimana caranya ini, karena masalah ini banyak orang tua yang menjadinya memangnya ada yang gratis. Banyak ada orang tua yang tanya ke saya. Tapi memang bukannya harus SMA itu harus ada uang komite. Mereka tanya itu, saya bilang komite ini dibentuk atas dasar persetujuan orang tua. Yang disepakati bahwa pihak ketiga. Jadi sekolah itu bukan hanya ada sekolah dan siswa, ada juga keterlibatan orang tua di posisi komite itu, kalau tidak salah. Nah, di komite itu atas kesepakatan bersama itu mungkin kita bisa buat satu kesepakatan yang mungkin yaitu uang komitenya itu 1,5. Di sekolah ini rata-rata 100 sampai 150.000 di Kota Kupang ini. Saya ambil contoh di Kota Kupang saja, saya tidak mau ambil contoh di daerah lain. Di Kota Kupang itu 100 sampai 150.000. Dengan pertimbangan dulu bahwa banyak guru-guru honor. Jadi di cover dari situ. Itu saya rasa orang tua juga setuju. Tapi semenjak ada P3K, ketika pemerintah mengambil alih guru-guru honor ini, mungkin uang komite itu bisa kita alokasikan ke kegiatan-kegiatan kesiswaan, kayak perlombaan, itu kan juga membutuhkan biaya. Tapi menjadi tidak wajar adalah ketika kemarin ada banyak hal itu. Pendaftaran itu yang paling kentara sekali sebenarnya. Jadi kita hanya berpikir bahwa jangan sampai lembaga pendidikan ini
menjadi batu sandungan buat masyarakat merasakan bahwa ketidakhadiran pemerintah itu karena ulah oknum-oknum yang ada di, saya tidak mau bilang lembaga pendidikan secara keseluruhan, tapi oknum. Karena contoh ada nih, ada contoh bahwa sekolah itu memang betul bisa gratis SMA. Jangan sampai karena ada kelakuan oknum yang buat masyarakat tidak merasakan betul kebijakan pemerintah. Saya lupa itu dari kebijakan dari presiden siapa, tapi kan memang sudah ada kewajiban itu. Kebijakan bahwa sekolah gratis 12 tahun. Artinya dari SD, SMP, dan SMA itu sudah ada subsidinya kan. Jadi terima kasih Mama sudah mau hadir di sini. Kemarin waktu saya baca 3 sekolah ini, aduh, satu di Borong, satu di TTS, ada satu di Kupang Barat. Ya, mungkin yang terdata itu 3 sekolah, tetapi pasti ada puji banyak. Tuhan tahun ini ketika kami Zoom dengan Bapak Kepala Dinas itu ternyata sudah ada sekolah-sekolah yang mengikuti untuk sekolah gratis. Ya, ada di Amabi Oiveto. Ada. Sudah mulai ada sekolah-sekolah baru yang muncul secara gratis. Sekolah gratis. Iya. Karena sekolah gratis di negeri itu harusnya bukan lagi hal yang baru. Justru itu harusnya wajib. Wajib gratis di sekolah negeri. Mama, mungkin itu diskusi kita hari ini. Jadi saya mau ambil kesimpulan satu saja, Mama. Dari diskusi kita panjang ini mungkin solusinya untuk sekolah gratis di SMA negeri itu cuma satu. Tahu mana yang menjadi prioritas. Tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Sebagai seorang kepala sekolah. Mungkin itu saja Mama. Terima kasih. Mungkin Mama sudah hadir di sini jauh-jauh dari Kupang Barat. Sudah hadir di podcast KTN Mama. Terima kasih. Terima kasih.